Pertengahan Februari 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda terdesak oleh invasi Jepang. Karena khawatir kelak Soekarno dapat dimanfaatkan Jepang untuk propaganda anti Belanda, Belanda berencana membawa Soekarno yang sedang diasingkan di Bengkulu ke Australia. Perjalanan akan ditempuh melalui kapal yang sudah disiapkan di Padang, Sumatera Barat. Maka dikirimlah utusan menjemput Soekarno di Bengkulu. Soekarno dan keluarganya menempuh jalur darat dari Bengkulu ke Padang. Mereka melewati kampung-kampung kecil hingga rimba raya agar tidak terlacak mata-mata Jepang. Rombongan itu sampai di Padang pada 26 Februari 1942. Namun, Belanda kemudian mendapat informasi bahwa Jepang akan segera menginvasi Padang. Pejabat dan tentara Belanda serta para serdadu kenil yang pengecut itu lari pontang-panting sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Mereka meninggalkan Soekarno dan keluarganya di Padang. Soekarno bersama Inggit awalnya menginap di rumah Egon Hakim. Kemudian mereka pindah ke rumah kawannya yang dikenal sejak masa pembuangan di Bengkulu, seorang Manado bernama Waworuntu. Kondisi Padang saat itu sedang mencekam. Tidak ada lagi pemerintahan kolonial Belanda. Sebagian penduduk memilih untuk mengungsi. Penjarahan terjadi di toko-toko yang ditinggalkan pemiliknya. Ketiadaan ketertiban itu menggugah Bung Karno untuk bertindak. Dibantu Waworuntu, Bung Karno segera mengumpulkan masyarakat di sebuah lapangan dekat sebuah pasar. Saudara-saudara, saya minta kepada saudara-saudara untuk mematuhi tentara yang akan datang. Jepang mempunyai tentara yang kuat. Sebaliknya, kita sangat lemah. Tugas saudara-saudara bukan untuk melawan mereka. Ingatlah, kita tidak mempunyai senjata. Kita tidak terlatih untuk berperang. Kita akan dihancur leburkan jikalau kita mencoba-coba melakukan perlawanan secara terang-terangan. Kita harus mencari kemenangan yang sebesar-besarnya dari musuh ini. Maka dari itu, saudara-saudara, hati-hatilah. Rakyat kita harus diperingatkan supaya jangan mengadakan perlawanan. Walau bagaimana, hindarkanlah pertumpahan darah di saat-saat permulaan. Ketentuan pertama yang diberikan oleh pemimpinmu adalah menaati orang Jepang. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia akan membebaskan kita, kata Bung Karno. Setelah rapat akbar itu, Bung Karno mengisi hari-harinya dengan berkeliling mengorganisir kelompok-kelompok perjuangan sembari memberi penerangan kepada penduduk agar tak mengadakan perlawanan ketika Jepang tiba. Seminggu kemudian, penduduk menyambut kedatangan Jepang dengan gembira. Keberadaan Soekarno segera diketahui intel Jepang. Dikirimlah beberapa orang untuk menemui Soekarno. Salah satunya Kapten Sakaguchi, perwira Sendenbu, Departemen Propaganda Jepang. Sakaguchi menyampaikan pesan Komandan Bala Tentara Dai Nippon Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Kolonel Fujiyama. Maka Soekarno pun pergi ke Bukit Tinggi. Dalam dialog yang berlangsung 2 jam itu, Fujiyama menyampaikan kepada Soekarno agar bersedia bekerjasama dengan Jepang. Soekarno setuju. Ini pertemuan bersejarah yang memulai cap Soekarno sebagai kolaborator Jepang. Sebagai bayaran untuk kesediaan Bung Karno bekerja sama guna menertibkan rakyat, Kolonel Fujiyama memenuhi syarat yang diajukan Bung Karno, yaitu bebas berpolitik untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Usai perundingan, Bung Karno makin aktif berkeliling ke berbagai daerah untuk menghimbau masyarakat agar tertib sambil terus mengorganisir perjuangan kemerdekaan. Aktivitas itu sepenuhnya dilakukan dengan bantuan rakyat, karena hampir semua tawaran fasilitas yang diberikan oleh Jepang ditolak Bung Karno. Kepatuhan rakyat pada Bung Karno membuat Jepang senang sekaligus bingung. Contohnya, Bung Karno bisa dengan mudah memperoleh atau menyediakan banyak hal yang sukar diperoleh Jepang. Saat terjadi kelangkaan beras,
Bung Karno berhasil menyediakan bertonton beras yang dihimpun dari berbagai kalangan masyarakat. Bung Karno juga bisa memperoleh obat tablet kalsium dengan mudah. Sejarah mencatat, Soekarno berperan dalam mendirikan Komite Rakyat, organisasi penjaga ketertiban dan keamanan yang direstui Jepang dan sekaligus digunakan Soekarno untuk memadukan kaum pergerakan di ranah Minangkabau. Kemudian, Soekarno juga membantu pendirian Badan Keamanan Rakyat versi Jepang. Soekarno juga diketahui menyelamatkan Anwar, seorang aktivis kemerdekaan yang ditangkap Jepang karena terlibat sabotase. Juga Katib Sulaiman, pejuang kemerdekaan yang hendak dihukum mati Belanda di Kutacani, Aceh. Soekarno juga pernah meminta kepada Kapten Sakaguchi untuk membatalkan perintah penurunan bendera merah putih. Kendati ditolak, Soekarno semakin dipandang Jepang sebagai perwakilan rakyat. Dia semakin hadir di tengah-tengah tokoh-tokoh pergerakan lainnya di Sumatera Barat. Selama berada di Padang, Bung Karno sempat berkunjung ke perguruan Darul Funun Puncak Bakuang, Padang, Japang. Dalam kunjungan itu, Bung Karno bertemu dengan Sheikh Abbas Abdullah dan meminta saran. Bagaimana sebaiknya negara Indonesia ini didirikan? Konon, Sheikh Abbas menyarankan negara yang akan didirikan kelak harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertemuan antara Bung Karno dengan Sheikh Abbas memang hanya berlangsung sebentar. Namun, konsep ketuhanan yang Maha Esa terpatri dalam pikiran Bung Karno. Bahkan, ia masih ingat, Sheikh Abbas juga mengingatkan jika ketuhanan dihilangkan, maka revolusi tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Namun, tidak semua pemikiran Soekarno didukung oleh tokoh adat dan ulama Minangkabau. Misalnya, ketika Soekarno memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang dengan menyerahkan 120 pekerja seks komersil. Akibatnya, Soekarno dicerca oleh sejumlah tokoh adat dan agama. Namun Soekarno bersikukuh. Dia berkata, semata-mata sebagai tindakan darurat demi menjaga para gadis kita. Aku bermaksud memanfaatkan para pelacur di daerah ini. Dengan cara ini, orang-orang asing dapat memuaskan keinginannya dan sebaliknya, para gadis tidak diganggu. Perempuan yang dipaksa melayani tentara Jepang disebut Ianfu. Jadi, ketika kembali ke Jakarta, Soekarno bukan hanya membawa cap kolaborator Jepang, tetapi juga gagasan ketuhanan untuk sila pertama Pancasila dari Sheikh Abdullah Abbas di Padang, Japang. Pada 9 Juli 1942, Soekarno kembali menginjak tanah Jakarta. Dia disambut oleh Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Pasca Soekarno balik ke Jawa, Komite Rakyat yang didirikannya sebagai upaya mempersatukan kaum pergerakan tak berumur panjang. Jepang membubarkannya karena mengendus ada bau pergerakan buat tanah.